Oke, berikutnya ini adalah penjelasan tambahan mengenai tarif pajak penghasilan ya. Penjelasan lebih detail ya dengan gambaran-gambaran yang mungkin membantu pemahaman kalian ya. Jadi saya contohkan misalkan nih ada wajib pajak orang pribadi ya. Nah, wajib pajak orang pribadi ini punya penghasilan bruto misalkan dalam setahun ya, itu 800 juta. Nah, kemudian biaya-biaya untuk mendapatkan penghasilan tersebut setelah dihitung-hitung nih, eh, misalkan di total ada 146 juta ya. Sehingga nanti penghasilan netonya adalah 654 juta ya. Dari penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Nah, kemudian penghasilan neto ini karena saya contohkan wajib pajak orang pribadi sehingga nanti ada PTKP. Nah, statusnya TK0 yaitu tidak kawin, belum ada tanggungan atau tidak ada tanggungan, yaitu sebesar PTKP-nya 54 juta. Nah, nanti penghasilan neto ini akan dikurangi PTKP sehingga keluarlah atau ketemulah penghasilan kena pajak yaitu sebesar 600 juta. Nah, penghasilan kena pajak inilah yang nanti akan dikalikan tarif sehingga keluarlah PPh terutang. Nah, contoh ini penghasilan kena pajaknya misalkan 600 juta rupiah. Nah, tarifnya, tarif PPh itu pakai pasal 17 atau tarif umum ya, di mana sistemnya progresif dan ada 4 lapisan. Lapisan pertama itu sampai dengan penghasilan sampai dengan 50 juta kena tarif 5%. Di atas 50 juta sampai 250 juta kena tarif 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta kena tarif 25% dan di atas 500 juta kena tarif 30%. Nah, gimana sih pengaplikasian progresif tarif tersebut? Nah, dari contoh ini misalkan nih 600 juta nih penghasilan kena pajaknya. Nah, di lapisan pertama itu penghasilan sampai 50 juta itu kena tarif yang 5%. Nah, maka kita ambil tuh 50 jutanya ya. 50 jutanya kena tarif 5%. Sehingga keluarlah 2.500.000. Nah, dari 600 tadi kan udah diambil 50 juta tuh di lapisan 1. Sisanya tinggal 550 juta nih yang belum kena tarif. Nah, kemudian di lapisan kedua maksimalnya itu 250 juta ya. Nah, tadi sebelumnya sudah dikenakan 50 juta. Nah, untuk dapat mencapai batas maksimum 250 juta di lapisan kedua itu kita butuh 200 juta lagi kan. Nah, 200 jutanya kita ambil nih masuk ke lapisan kedua yaitu kena tarif 15% ya. Sehingga nanti keluarlah 30 juta. 15% kali 200 juta. Nah, tadi sudah diambil 50 juta dan 200 juta, total 250 juta yang sudah dikenakan tarif pajak. Masih ada sisanya 350 juta lagi nih yang belum kena tarif. Nah, di lapisan ketiga itu batasannya 250 juta sampai 500 juta ya. Tadi sudah kena tarif 50 sama 200 jadi total 250. Nah, dari 250 sampai ke batas maksimum lapisan ketiga kan 500 juta nih, kurang berapa? 250 juta lagi. Nah, di penghasilan kena pajak yang belum kenakan tarif masih ada 350 juta. Nah, 250 jutanya ini kita ambil masuk ke ke lapisan ketiga. Itu kena tarif 25%. 25% dikali 250 juta, 62.500.000 ya. Nah, kemudian di penghasilan kena pajak yang belum dikenakan tarif ini masih ada sisanya nih 100 juta ya. Nah, sisanya ini masuk ke lapisan keempat yaitu kena tarif 30%. 30% kali 100 juta sehingga keluarlah 30 juta rupiah. Nah, barulah kemudian ditotal untuk mendapatkan PPh terutang yaitu 2.500.000 dari lapisan 1, 30 jutanya dari lapisan kedua, 62.500.000 dari lapisan ketiga dan 30 juta dari lapisan keempat. Sehingga totalnya 125 juta. Nah, inilah PPh terutang selama 1 tahun ya dari penghasilan kena pajak 600 juta yaitu sebesar 125 juta gitu. Nah, ini kalau kita lihat nih
di pemisahan lapisan tadi ya. 50 juta kena tarif lapisan 1, 200 juta kena lapisan kedua, 250 juta kena lapisan ketiga, dan 100 juta kena lapisan keempat. Ini kalau di total itu sama penghasilan kena pajak ya, berarti sudah sesuai nih 600 juta. Itulah kurang lebih pengaplikasian tarif progresif ini gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh lain, misalkan nih penghasilan kena pajaknya 350 juta ya. Contoh kedua. Tarifnya sama, tetap ada di 4 lapisan ya. Di lapisan pertama itu 50 juta, sehingga 50 jutanya ini kita ambil untuk dikenakan tarif 5%. Sehingga keluarlah 2.500.000. Sisanya tadi masih ada 300 juta lagi yang belum dikenakan tarif. Nah, di lapisan kedua batas maksimumnya 250 juta. Tadi udah kena 50 juta, berarti masih kurang 200 juta lagi untuk memenuhi maksimal lapisan kedua. Yang belum dikenakan masih ada 300. Nah, kita ambil nih 200-nya buat dikenakan tarif yang lapisan kedua. 200 juta yang kita ambil dikenakan 15%, sehingga nanti keluar 30 juta. Nah, kemudian masih ada sisanya kan, penghasilan kena pajak yang belum dikenakan tarif, yaitu 100 juta. Nah, untuk di lapisan ketiga itu kan sampai 500 juta ya, dimana buat memenuhi batas maksimum tersebut butuh 250 juta. Nah, sisanya kan masih kurang nih. Ya udah, berarti sisanya tersebut masuk semua ke lapisan ketiga. Itu yang kena tarif 25%. Nah, tadi sisanya tinggal 100 juta, sehingga 25% kali 100 juta. Temulah 25 juta. Nah, udah kan, semua penghasilan kena pajaknya sudah habis dikenakan tarif. Sudah habis semua. Langsung aja kita total untuk dapat PPh terutang. Sehingga dari hasil yang tadi nih, 350 juta penghasilan kena pajak, PPh terutangnya adalah 50.500.000 ya, dari tarif yang 5%-nya kena 2.500.000, yang 15%-nya kena 30 juta, dan 25%-nya 25 juta. Ya, begitulah kira-kira penghitungan tarif pajak penghasilan dengan tarif umum yang sifatnya progresif ini. Ya, semoga bisa membantu kalian untuk lebih mengerti atau paham dengan penghitungannya ya.